kayak gini. No, kalau PNS dia tuh jalannya datar terus. Jadi Ya, kalau jatuh ya. nggak sakit. Ya, Tapi ya. kalau pengusaha dia kayak gini. Pas tinggi jatuh sakit. Jadi setiap pekerjaan tuh punya resikonya masing-masing. Betul, Tergantung ya nggak apa-apa. Pekerjaan PNS it's good. Hmm. Pengusaha juga bagus. Tergantung individu kita mau yang mana nih. Iya, ya. Karena sometimes gitu, which is Kan nggak bisa bahasa Inggris. Iya, bisa bahasa Inggris. Iya, yang sengaja mancing aja dari saya. Ya. Berarti DNA-nya ibunya lebih kuat ke Anda ya sebenarnya. Iya. Anda tim ibunya. Ya, sebenarnya. cuman kan kita nggak bisa ngomong, oh saya pengen jadi pengusaha, terus saya jadi pengusaha. Life is not like that. Ya, live. Betul, betul. Sorry, udah punya pasangan? Oke, balik lagi. Masih di bincang-bincang luar. Bincangnya di luar, keluarnya di dalam. Fix alay, norak ya. Nggak usah kita lanjutin. Ya, kita masih di Songolas. Seperti biasa, buat kalian yang mau makan burger, langsung mampir ke Songolas YK. Di sini juga ada banyak tempat nongkrong, bisa langsung aja datang ke sini. Ada macam-macam tuh. Di sini tuh ada apa sih tuh? Sini, Pak. Itu Cheers Coffee. Nah, bisa langsung datang situ. Ini juga ada yang mau nonton-nonton, silakan. Pokoknya asikin aja nongkrong di sini. Dan seperti biasa kita masih ada di bincang-bincang luar. Nah, kita sudah dapat satu orang random yang kita tarik secara paksa buat ngobrol bareng sama kita. Ada Mbak siapa? Ayu. Mbak Ayu. Email saya. Ayu? Ayu. Ayu beneran? Oke, ada Mbak Ayu di sini. Nah, kira-kira bakal ngobrol apa? Habis ini kita bakal ngobrol. Kalau mungkin biar agak enakan, kita lepas masker dulu. Oh iya, boleh. Biar nyantai. Dan yang jelas aman. Semuanya sehat dan kita sudah jaga jarak. Tadi juga sudah di disorientasi. Wah, bukan disinfektan ya. Supa namanya ya. Dan kita lanjut pindah dulu. Oke. Sebelum ngobrol kita pindah kamera dulu. Jadi jangan kemana-mana. Habisnya kita ngobrol lagi. Nah ini segitu aman kok. Oke, Mbak Ayu boleh kenalan dulu dong seperti biasa di awal. Saya ada suaranya masuk. Ya, seperti di awal kita bakal. Mas, maaf, saya receh. Belum apa-apa. Udah minta maaf. Saya receh. Iya. Saya soalnya nggak receh. Iya. Jadi nggak bisa kalau mau yang lucu dikit. Iya, saya senang sekali ada yang mengapresiasi jokes saya yang sampah dari tadi. Terima kasih, Mbak ya. Oke, Mbak Ayu boleh kenalan dulu. Asli sini, kerjakah, kuliahkah atau Mas, saya mirip artis siapa gitu? siapa Mbak? Enggak, ayo. Saya Enggak, ada kuliah. mirip artis siapa? Enggak, kayak pernah lihat gitu, Mbak. Agak dikit di market. Kayak saya tuh pernah lihat gitu. Artis siapa, Mbak? Bentar, ini Bukan lebih menarik artis dari ini. obrolan ini. Enggak, Saya bukan. mirip artis soalnya. Ini lebih menarik. Diselesaikan dulu, Mbak. Selesaikan dulu sampai selesai, Mbak. Saya mirip siapa coba? Itu nggak usah dibahas. Oh, enggak usah dibahas ya dah. Boleh. Siapa namanya? Tadi Ayu. sampai mana tadi? Ayu. Mbak Ayu. Ya. Kuliah kah, kerja kah, atau ngapain di Jogja nih? Sekarang ini kuliah. Sekarang ini kerja. Kemarin kuliah. Sekarang ini Lagi kerja. ya kerja. Kemarin Nggak, kuliah. Pertanyaan, Mbak ini kuliah enggak sebenarnya? Oh, kuliah udah lulus, say. Udah kuliah, udah lulus. Lulus tahun Tahun 2020 kemarin. 2020. Agak deket, Mbak. Mbaknya nih. Kayak gini. Jadi saya ngeliatnya kemana sana apa Sebentar, kesini? boleh ganti? Mbaknya ngantuk nih kayaknya nih. Mbaknya ngantuk nih. Nyadar mulu kayak Mbaknya. Boleh dibenarkan coba sambil kita jalan aja enggak apa sambil Iya, bener. boleh. Ya, lanjut. Ini nggak boleh geser gini. Boleh, Ya. tapi nggak bisa. Iya, oke. Oke, kuliah di Jogja. Iya. Aslinya Pekanbaru, Pekanbaru. Riau. Pekanbaru Riau. Oh, berarti baru di sini selama kuliah atau Di sini udah 5 tahun. 5 tahun? Oke. Almost Sebentar, 5 tahun. kita cut dulu ya. Kita setting mic dulu ya. Tadi sampai mana tadi, Mbak? Tadi pas nanya saya saat kuliah. Oh, kuliah. Iya. Kuliah di Jogja berarti. Iya, Berarti kalau- baru Kalau saya baru- kuliah di Pekanbaru nggak di Jogja. Oh iya ya, baru ini di Jogja sama kuliah. Gimana di Jogja sama kuliah? Selama kuliah Iya, baru di Jogja selama kuliah. Iya, 2015. Kuliah di mana, Mbak? UMY. UMY. Bantul. Universitas masih Yogyakarta. Nah. Karena saking jauhnya itu ya. Karena Bantul. di Google sendiri aja, gampang ya. Ambil jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oke, kita akan pakai bahasa Inggris.
Bisa nggak? Emang bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Nggak bisa bahasa Inggris. Saya cuma so ide aja tadi mbak. Sebenarnya nggak bisa. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa. Biar kelihatan keren aja tadi. Jadi kelihatan keren aja. Jadi nggak bisa. Jadi saya bercanda nggak usah pakai bahasa Inggris ya. Oke, Mbak Ayu panggilnya. Nama panjangnya siapa Mbak Ayu? Ayu Melsa. Ayu Melsa. Yes. Oke, Ayu Melsa panggilannya Ayu. Di Jogja kenapa milih Jogja sih mbak? Karena saya mau kuliah di Jogja tuh supaya tuh apa ya mas, sebenarnya bukan karena kuliahnya ya, Apa tuh? Kenapa tuh? tapi karena lebih ke pengalaman Lebih ke pengalaman. ya. Karena saya sebenarnya mau di Pekanbaru, cuman ibu saya bilang nak kalau kamu kuliah di tempat kamu lahir. Gak usah nangis, gak usah nangis. Enggak, ini Gak usah nangis, gak usah nangis. apa tadi pertanyaannya, kenapa Lah, kenapa diulangi lagi nih mbak? kenapa saya kuliah Kenapa di Jogja? kuliah di Jogja ya? Karena ibu saya bilang gini, nak kalau kamu kuliahnya di tempat kamu lahir, kamu tidak akan berkembang. Oke. Kamu hanya akan mengenal orang-orang itu saja. Seenggaknya kalau kamu kuliah nggak dapat ilmunya, dapat pengalamannya. Soalnya ibu tahu ibu saya tahu kayaknya ya, saya agak kurang pintar. Oh, agak kurang pinter atau lebih? Emang nggak pinter? Bercanda. Oke, jadi memang motivasi. Nah, tapi kenapa di antara kota-kota lain kan ada Semarang, ada Solo, ada Jawa Barat, Ya. ada mungkin kalau Sumatera kan ada juga kota-kota lain. Kenapa Ya. milih Jogja? Karena Jogja itu kan kalau di Sumatera terkenal kota pelajar, Mas. Oh. Jadi orang-orang yang di sana kuliah ya ke Jogja, bukan ke Jakarta gitu loh. Oh iya. Jadi makanya coba kuliah di Jogja. Ternyata pas udah di Jogja nyaman. Nyaman? Mau di sini terus. Mau di sini terus? Iya. Iya, memang Jogja tuh nyaman untuk tinggal. Nah, betul. Tapi ya oke. Tadi bilang kemarin udah lulus kuliah, Ya. sekarang kerja Yes. Kerja Prof- part time, part time. Ke profesinya jadi barista. barista. Iya. Barista, berarti orang yang meracik kopi, Yes. ya kan? Bener kan? Ha. Nah, itu kenapa memilih bekerja sebagai barista? Sebenarnya bukan memilih ya mas, cuman kayak saya tuh kayak waktu itu tamat kuliah, terus kayak mau kerja apa ya, kayak gitu sambil Oke. skripsi, terus akhirnya ambil part time. Pas udah selesai skripsi mau nyoba lamar di bank di mana, terus belum keterima. Oh, belum ada panggilan. Terus kalau di sini saya dapat banyak teman, banyak link, Ya, banyak pembelajaran. Oh, Jadi oke. sekalian sambil di sini kayak gitu. Berarti sudah mulai part time dari kuliah, dari masa skripsi. Belum setahun, belum sampai setahun. Berarti ya. belakangan ini ya? Ya. Belakangan ini. Berarti emang untuk mengisi Ya, kekosongan. mengisi Sambil kekosongan, jalan. dapat temen, dapat link, dapat duit lagi. Iya, benar. Setuju. Ya toh? Setuju. Ya. Seneng beral nggak? Apa? Kenapa lagi? Apa? Gimana? Apa? Oh, tukar baterai. Ya, nanti diingat-ingat Mbak tadi sama mana? Nah, kan? Hostnya siapa? Hostnya saya, tapi kan yang lupa saya juga. Jadi habis ini deh, balik lagi. Sampai mana tadi ya, saya lupa. Jadi kita balik lagi nih, kita ngobrol di bincang-bincang luar lagi, masih bareng sama Mbak Ayu ya. Mbak Ayu. Tadi sampai mana sih Mbak? Tadi saya lupa asli. Sampai kuliah di Jogja, kenapa kuliah di Jogja? Oh ya, kenapa kuliah di Jogja tadi karena cari experience, Iya. cari pengalaman. Jangan kamu tinggal di tempat kamu lahir. Iya, jangan tinggal di tempat kamu itu, tapi lahir. Ibunya Mbak Ayu ngomongin juga kayak gitu nadanya. Iya. Oh, lagi cosplay lagi impersonate ternyata ya. Oke. Berarti sudah 5 tahun di sini. Ya. 2015 masuk, kemarin baru lulus 2020 5 tahun di Jogja. Nyaman. Apa yang bikin nyaman? Selain Kotanya. menemukan selain kotanya mungkin apa yang berkesan lah. Jogja itu yang nyaman kotanya, suasananya dan orang-orangnya. Yang paling apa ya? Paling ini nggak bakal ditemuin di tempat-tempat lain. Jogja tuh kalian tuh tidak akan pernah menemukan Jogja di kota yang lain. Berarti secara keseluruhan That will never Jogjanya. happen, ya. Oh, oke. Dan itu tuh hanya orang yang pernah di Jogja yang bisa ngerasainnya. Betul, ya Ya iya toh? dong. Kalau ditanyain Maksudnya gimana? yang tinggal di sini, bukan yang cuman Oh, liburan liburan. 2 minggu kayak gitu ya. Oke, ya karena udah 5 tahun kan ya. Betul. Hitungannya udah bisa tinggal di sini. Nah, iya. Nah, tapi kalau ngomongin tadi, tapi seru juga kalau misalnya kita ngomongin lebih lanjut tentang kerjaan. Boleh nggak? Boleh? Sebenarnya gambaran punya cita-cita apa? Pengusaha. Pengusaha. Ya, Pengusaha apa? bikin usaha Mau bikin usaha apa aja atau yang menyesuaikan dengan zaman. menyesuaikan dengan zaman ya. Tapi sedikit intermezzo ya. Ya. Saya suka sama kaosnya mbaknya.
Oh, thank you. Iya. Ini dari boleh bilang nggak? Apa? Boleh. Nggak jadi nih. Iya, oh iya. Malu. Oh, belinya. Suka bagus kan? Suka, saya nonton animenya soalnya. Iya, saya nonton anime. Makanya dari tadi, ini kenapa mbaknya janjian mbaknya wibu? Saya mau ngobrolin apa? Mau ngobrolin wibu kali ya? Bukan. Ngobrolin anime kali Asal ya? beli aja Mas. Pas asal belinya tak. Saya nonton animenya soalnya. Jadi saya tanya dulu kalau misalnya ada cocok kita ngobrolin anime boleh kan ya? Boleh. Tapi kita balik lagi deh ke obrolan pekerjaan. Sebenarnya cita-citanya jadi pengusaha. Nah, akhirnya mungkin yang pertama harus aku tanyain kenapa pengen jadi pengusaha? Karena kalau pengen jadi kaya ya pengen jadi pengusaha. Oh enggak, PNS banyak yang kaya mbak. PNS tuh kayak bukan kaya tapi cukup. Ibaratnya pengusaha. Ini menurut saya ya Mas. Ya, kalau pengusaha kayak gini, kalau PNS dia tuh jalannya datar terus. Jadi kalau jatuh nggak sakit. Tapi kalau pengusaha dia kayak gini, pas tinggi jatuh sakit. Jadi setiap pekerjaan tuh punya resikonya masing-masing. Betul. Tergantung ya nggak apa-apa. Pekerjaan PNS it's good. Pengusaha juga bagus. Tergantung individu kita mau yang mana nih. Iya. Karena sometimes gitu, which is kan nggak bisa bahasa Inggris. Iya, bisa bahasa Inggris. Iya, yang sengaja mancing aja dari saya. Biar ada bau Inggrisnya dikit. Okay. Biar agak berguna nih tadi bahasa Inggrisnya tadi. Oke. Berarti emang karena dasarnya pengen ada di satu tahap apa ya bisa dibilang pengen settle secara perekonomian. Makanya memilih jadi pengusaha. Pertama kali mau jadi pengusaha terinspirasi sama pengusaha siapa atau ngelihat orang usaha apa? Bukan, saya sih nggak ada terinspirasi ya Mas, tapi kayaknya apa ya? Apa tuh? Kayak ngelihatnya saya melihat perbandingan. Oke, perbandingan antara ibu dan ayah saya. Oke. Kalau ayah saya tuh ibaratnya dia PNS, hidupnya datar aja, tapi dia suka karena memang itu apa yang dia mau gitu. Passionnya. Passion ya. Gitu, ya. Sedangkan ibu saya dia usaha karena dia nggak suka bangun pagi, dia nggak suka diatur, dia nggak suka bekerja dalam tekanan. Jadi kan menurut saya tuh semua pekerjaan itu sama aja. Betul, tergantung kitanya mau yang kayak gimana. Berarti DNA-nya ibunya lebih kuat ke Anda ya sebenarnya. Anda tim ibunya. Cuman kan kita nggak bisa ngomong saya pengen jadi pengusaha terus saya jadi pengusaha. Life is not like that. Betul. Kita nggak akan kayak gitu toh. Iya betul. Saya tuh percaya gini, kita tuh akan menjadi apa yang kita inginkan as long as kita berusaha. Betul, setuju. Poin. Itu poinnya. Balik lagi ke usahanya masing-masing. Balik lagi ke usahanya masing-masing. Kamu akan menjadi apa yang kamu mau kok nanti pada akhirnya kalau kamu berusaha. Oke. Berarti bisa dibilang orang tua mendukung secara penuh. Ya. Orang tua saya nggak ada kayak kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu nggak. Nah hidupmu adalah hak atas dirimu. You can do anything. Masuk. Ya. Ini cocok loh. Sorry, udah punya pasangan? Belum. Maksudnya belum. Apa nih pasangan? Pacar atau? Oh punya. Pacar punya. Menikah belum. Ya itu buat pacarnya Mbak Ayu tuh ya. Bisa segera disegerakan kalau misalnya sudah mantap karena mertua Anda sepertinya oke juga. Loh, kalau udah berumah tangga kan yang dilihat kan nggak cuma ininya kan hubungan sama mertua juga. Karena tidak hanya menikahi anaknya tapi juga keluarganya, right? Betul. Itu kenapa menikah mahal. Ya. Oke, balik lagi ke pekerjaan. Berarti keluarga mendukung dan kebetulan bersyukurnya orang tua punya satu pemandangan yang cukup ya bisa dibilang suportif lah ya. Ya, karena kita pikir kalau saya jadi orang tua pun saya nggak mungkin menjadikan anak saya seperti yang saya mau kan. Betul. Ya betul. Ya karena kan menurut saya ya, kalau saya nggak tahu ya Mas kalau nanti saya udah jadi orang tua, cuman saya membayangkan kalau nanti seandainya saya menjadi ibu, menurut saya ibu hanyalah perantara yang untuk melahirkan anak saya. Selanjutnya kalau dia udah besar, dia punya hak atas hidupnya sendiri. Saya tidak berhak mengatur hidupnya. Setuju. Sepertinya Mbak Ayu ini lebih siap menjadi seorang ibu sepertinya. Ya, buat udah pacaran berapa lama? Belum lama. Baru ini. Ya. Oh, ya udah kalau udah lama aja deh kalau gitu ya. Kalau udah lama tadi saya mau langsungkan aja gitu maksudnya, langsungkan mantepin gitu maksudnya. Ya. Oke, sambil jalan tadi kita ngobrolin tentang apa namanya? Bisa bilang karir nih, Pak ya? Ya, boleh. Ya, walaupun nyerempet tentang kehidupan juga. Sebenarnya asik juga loh. Mbak Ayu punya buat saya. Mbak Ayu punya orang tua yang sangat suportif yang akhirnya
bisa memberikan free will atau hak atas kebebasan Anaknya. masing-masing. Ya. Nah, itu kan akhirnya jadi motivasi buat Mbak Ayu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah ketika Mbak Ayu pengen jadi seorang pengusaha, Ya. first step yang sudah Mbak Ayu lakukan apa tuh? Saya baru langkah pertama adalah belajar, mengenali lingkungan, mendapatkan link. Mengenal lingkungan, mendapatkan link. Ya, Ini juga belajar. ini poin ya. Poin. Karena akhirnya nggak bisa dipungkiri bahwa membangun sebuah usaha harus butuh modal. Pintar juga, nggak Ya. bisa main bangun-bangun usaha itu rugi. Betul. Dan juga link nggak kalah penting. Iya. Karena itu yang bisa membantu kita untuk lebih besar lagi. Ya. Tapi kalau sekarang nih, Ya. Mbak Ayu kan sudah hampir 1 tahun Ya. bekerja di Ya. sebagai barista. Ya. Dengan pengalaman Mbak Ayu 5 tahun kuliah dan Betul, 1 iya. tahun di sini, punya pandangan kira-kira cocoknya usaha apa? Bisnis online. Bisnis online, jual pulsa No, online tuh. bukan. Jual Kayak kuota. online shop, Online toko, shop, ya. jualan, mungkin jadi penjual di Shopee kayak gitu-gitu. Karena kan kalau kita ngeliat zaman, orang zaman besok ini, orang tuh akan belanja online. Semua akan online. Ya. Sekarang kayaknya ya, Mas, saya nggak tahu ya. Beberapa tahun ke depan tuh PNS sudah enggak deh. Maksudnya orang tuh bukan kayak PNS lagi tuh. Oh, cita-citanya. Bukan kamu PNS ya. Itu tuh bukan akan menjadi poin besar untuk kedepannya. Ya, Karena ya, kan ya. makanya saya bilang pekerjaan tuh mengikuti zaman. Betul. Bagus, PNS tuh bagus. Ya, Cuman ya. if you want more, Ya. ya masih banyak kok yang lainnya. Ya, betul. Jadi memang akhirnya Ya. sekarang ngelihat opportunity di online. Ya. Tapi udah ada kebayangan belum? Kira-kira mau jual apa atau mau bikin apa gitu? Belum sih, Mas. Belum itu. ada. Sambil belajar. Ya, sambil belajar. Oke, sambil belajar. Nah, tapi seru juga nih, Mbak. Ya. Ngelihat hal. Kita ngobrol. Ini opini ya. Ini opini. Jadi kita nggak ngomongin benar dan salah. Kita nggak ngomongin benar dan salah. Kita nggak menjudging. Nah, sebenarnya menurut Mbak sendiri sebenarnya memahami apa ya? Bukan memahami. Bukan berpikir apa ya, Mbak, bahasanya? Melihat sebuah materi itu seperti apa? Materi apa? Materi kan tadi kita ngomongin pekerjaan. Otomatis kan orang selalu bekerja untuk uang. Ya, uang, materi Oh, ya. secara uang. Nah, kan balik lagi kalau kita ngomongin usaha tergantung mentalitas dari Ya. masing-masing yang berusaha dong. Nah, Ya. kalau Mbak Ayu sendiri melihat Uang itu apa sih uang itu seperti sebenarnya? apa? Ini filosofisnya. Uang itu penting. Oke, penting. Tapi ada yang lebih penting daripada uang. Apa itu? Keluarga. Ya. Tapi nggak bisa juga aku bilang kayak gitu, karena beberapa orang ada juga yang menganggap uang lebih penting daripada keluarga. Oke. Jadi kalau Mas nanya orang yang berbeda akan mendapatkan jawaban yang berbeda juga. Oke, Sekarang saya betul. tanya Mas lebih penting uang apa keluarga? Saya lebih penting keluarga. Betul. Ya. Beda toh. Kalau Mas tanya saya juga, saya pertama keluarga. Tapi Ya. mungkin aja orang di luar sana uang. Uang, betul. Jadi tergantung individunya. Betul, ya. Berarti balik lagi ke masing-masing individunya. Ya, uang juga penting. Ini terakhir nih ya. Ya. Balik lagi. Iya. Tadi kita terakhir ngobrolin tentang menilai materi. Materi. Tadi Seberapa penting sih seberapa materi? penting, benar. Ya. Ada orang yang mungkin menganggap lebih penting keluarga. Ya. Ada Ada orang juga yang materi. Jadi materi dengan keluarga itu sebenarnya seiring sejalan. betul, setuju. Kita bisa kok membuat keluarga kita bahagia dengan materi. Benar, setuju. Benar. Tapi kalau buat saya sendiri yang harus digarisbawahi bahwa tidak selamanya keluarga kita bisa dibahagiakan dengan materi. Ya, betul. Nah, cuman dengan adanya materi bisa bisa membahagiakan keluarga. kita, ya. Begitu. Nah, tadi kita ngomongin kalau karir ke depan. Sebenarnya seberapa penting bukan seberapa penting. Siapa orang yang sangat-sangat berpengaruh untuk prosesnya Mbak Ayu ngejar cita-citanya? Orang tua saya. Orang tua saya. Ya. Orang tua. Bapak ibu atau bapak aja atau ibu aja atau dua-duanya? Bapak ibu. Bapak ibu. Seberapa penting? Penting banget. Dan akhirnya ketika dianggap penting sebenarnya apa secara konkret ya? Ya. Apa yang akhirnya dilakukan oleh mereka sehingga akhirnya itu benar-benar bisa jadi dorongan yang kuat buat Mbak Ayu. Oke, aku akan jadi pengusaha, aku pasti bisa. Oh,
tak ceritain ya, nggak apa-apa dikit. Bah, ceritain ini yang saya cari, Mas. Orang tua saya tuh gini mas, adalah orang tua yang tidak mengekang anaknya. Dan Oke. saya sangat bersyukur terlahir dari orang tua kayak gitu. Karena Oke. kan banyak ya jenis orang tua. Maksudnya setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Betul. Cuman kadang niat orang tua tuh baik, tapi caranya yang salah. Nggak semua orang tua itu benar. Iya, Dan nggak semua betul. anak itu sama. Betul, Iya, betul. toh. Betul. Tapi orang tua saya tuh kayak, oke nak, kamu kuliah apa? Karena dan jujur ya, saya dari apa? Cara didik orang tua saya adalah dari saya SD sampai saya SMA, saya tidak pernah disuruh belajar kalau besok ada UN. Nggak pernah disuruh belajar. Tidak pernah. Kalau besok Aneh toh? bukan aneh, ini lebih ke idola. Lebih ke idola sebenarnya. Misalnya kalau orang-orang tua lain kayak, nak besok tuh kamu UN buat belajar, nggak boleh nonton TV. Orang tua saya nggak kayak gitu. Jadi Oh. saya tuh gimana ya? Mungkin ada disuruh kamu nggak belajar po, tapi tidak kamu harus belajar. Oh. Nggak kayak gitu. Kamu iya, iya, kamu iya. nggak belajar po, besok kan UN. Jadi dia tuh memberi gambaran pilihan gimana ya? Nanti kembali lagi keputusannya ke saya. Oke. Jadi kayak gitu kan ada plus minusnya Ya, sebenarnya. ada plus. Ya, Cuman betul. itu cara orang tua saya mendidik saya mau apa SD, SMP Mm-mm. sampai kuliah. Misalnya kuliah mau kuliah di mana, mau Oke. jurusan apa. Oke. Tidak pernah menentang. Nggak pernah Ya. tuh nanyain, nak IP-mu berapa? Nggak pernah nanyain. Nggak pernah. Intinya nak, kamu kuliah, kamu udah kuliah jauh, kamu harus wisuda. Jangan Oke. kamu mempermalukan kita Ya, dengan ya. kamu udah kuliah jauh, tapi kamu nggak wisuda. Iya, paham, paham. Ya, paham. bapak Ya. ibu tuh nggak akan pernah kok nanyain, oh IP kamu berapa? Iya, iya, Nilaimu iya. harus A semua ya? Nggak kayak gitu. Oh. Intinya kamu kuliah, kamu harus wisuda. Boleh tuker nggak, Pak? Apanya? Orang tuanya. Nggak boleh. Orang tua saya nggak pernah tanya IP memang, tapi mencari tahu sendiri. Oh iya, mencari tahu Iya, sendiri, ya. Iya, karena kalau saya boleh cerita, bahkan IP saya dulu saya udah sembunyiin IP saya 0, Mbak. Karena kayak gini, kalaupun ditanya IP ini IP saya, nanti orang tua kita marah. Akankah itu membuat kita lebih rajin? Menurut saya tidak ya. Betul, ya. Karena beda iya, orang tua, beda anak nanti beda hasilnya. Setuju sekali karena beda keluarga akan beda cara mendidiknya. Betul. Tapi di sini kayak- bukan berarti membenarkan semua cara. jangan dibenarkan. Ini adalah cara Caranya dari keluarga yang Mbak Ayu masing-masing, ya. dalam mendidik secara Dan pendidikan. itu ada plus minusnya. Betul, Plusnya adalah saya tidak tertekan. betul, ya. Minusnya adalah saya jadinya manja. Oke, ya, bisa dipaham. Jadi pasti ada setiap ayat itu pasti ada plus minusnya tergantung Oke. lagi kepada kita. Intinya poinnya adalah yang saya dapat adalah apapun yang disuruh oleh orang tua yang dikasih tahu ke kita itu niatnya baik. Oke. Kalau misalnya ada selek atau ada apa itu caranya aja. Oke. Niatnya baik. Oke, sepaham ya, benar-benar. Tapi itu yang saya rasakan sebenarnya. Ya. Menarik juga ketika akhirnya peran orang tua itu jadi satu hal yang sangat penting sebenarnya. Kan itu Sangat. support dari depan paling pertama. Ya. Kalau saya nggak ada orang tua saya nothing, nggak ada apa-apanya saya. Ya. Tapi ya balik lagi, setiap keluarga jangan terus kalian dengerin terus iri, Nah, terus ya kalian nggak menuntut gitu. orang tua. Kayak orang tua yang Bayu dong, kayak gitu. Saya dibebasin nggak belajar nggak apa-apa. Kalau saya emang dulu kalau nggak belajar disindir kalau saya. Oke. TV terus gitu kan. Nah, kayak HP terus gitu. Sinau po. Beda mungkin Beda. beda cara. Ya, Niatnya benar. sama, baik. Caranya aja yang beda. Caranya berbeda. Oke. Nah, ini ada hubungannya. Ini aku sedikit beranjak ke masalah keluarga ya. Mohon maaf ya. Iya, Nanti kalau boleh. misalnya memang ada yang tidak berkenan untuk jawab aja nggak masalah. Terus akhirnya dengan hal yang udah banyak dikasih sama orang tuanya Mbak Ayu, menurut Mbak Ayu, cara terbaik untuk membalas Orang tua tuh sebenarnya menurut saya tuh nggak ingin kok uang anaknya. nggak ingin uang anaknya. Dia cuma ingin anaknya selalu dekat, peduli, dan ada untuk dia. Oke. Karena semakin tua, orang tua perasaannya akan semakin lembut dan semakin sedih. Dia Betul. orang tua ibu saya, dia semakin tua dia tuh nggak ingin bapak saya nggak, pasti yang nanyanya anaknya. Iya. Bapak saya dia semakin tua dia nggak akan nanya ibu saya, pasti anaknya. Iya. Iya, Iya, toh? betul. Ya. Jadi Ya, ya. bukan kayak nggak mungkin orang tua kalau kita udah punya uang banyak atau sudah sukses, nah ibu minta uangmu, nggak mungkin. Ya. Pasti nak, bawa kamu jenguk ibu, pasti kayak gitu. Iya. Ya walaupun mungkin kasus gitu ya. Iya. Kalau ya pas nggak tahu ada atau enggak, tapi mungkin kalau ada ya kasus gitu. Ya, beda-beda. Beda-beda. Banyak kan Tapi intinya. secara garis besar memang seperti itu bisa dibilang. Karena kenapa saya bilang secara garis besar, karena saya juga menarik ke pengalaman pribadi saya. Ya. Akhirnya begitu beranjak tua
Walaupun saya dikejar untuk kamu harus punya pekerjaan Iya, mapan. karena kan itu untuk kita juga. Iya, ternyata esensi di baliknya itu adalah bahwa orang tua akan lebih tenang, lebih senang ketika tahu anaknya nyaman. Iya. Sebenarnya di situ. Ketika anaknya itu menjadi apa-apa, Ya, bukan untuk dia, untuk kita juga. Untuk kita juga. Oke, wow. Ini sebenarnya tadi saya pengen bahas tentang masalah karir, tapi ternyata di balik ya. di balik karir cita-citanya Mbak Ayu tadi, yang lebih menarik adalah bagaimana seorang Mendidik. bapak ibunya Mbak Ayu Pendidikan. itu memberikan support yang full loh itu, bisa Ya. dibilang Iya. sangat-sangat oke loh itu ya. Dan mungkin ini sedikit opini ya Pak, boleh. Saya menemukan hal yang seperti ini biasanya ada di orang tua milenial. Kalau ya bukan judgmental, bukan stigma, saya sendiri merasakan orang tua saya kan dari zaman lama gitu ya. Ya, orang tua saya dari zaman lama. Nah, ini yang menarik. Tapi kenapa kok bisa? Saya itu di Pekanbaru bukan tinggal di kotanya, saya tinggal di desa kecil. Di desa bukan kecil di kota namanya apa namanya? Pekanbarunya, Desa Alam Panjang. Gak ada yang tahu deh kayaknya saya Apa bilang di namanya? sini. Alam Panjang. Alam Panjang. Pak, seberapa? Alamnya panjang. Saya tinggal di desa kecil. Orang tua saya juga bukan orang tua yang modern. Oke. Tapi nggak tahu. Sampai dari saya kecil sampai saya besar sekarang, saya sangat menghargai cara orang tua saya mendidik saya. Iya. Karena tidak ada beban mental di saya. Saya lebih penasaran. Tapi dari mana kok bisa orang tuanya Nggak tahu ya. Logikanya adalah orang tua saya tidak memperbolehkan saya keluar tempat saya lahir. ya itu satu. Karena menurutnya kamu tuh kuliah bukan cuma cari ilmu, banyak yang bisa kamu dapat di saat kamu kuliah, Betul. bukan cuma ilmunya. Ya. Ya udah, saya kuliah di Jogja, Ya. di luar kota. Kalau zaman 2015 tuh kan masih kayak dulu, gimana ya? Maksudnya anak cewek dibolehin kuliah. Maksudnya anak cewek dari desa dibolehin merantau. Itu kan nggak semua orang tua yang boleh kayak gitu, kecuali mungkin orang tua yang milenial. Ya, Orang itu. tua saya bukan. Ya. Ini satu penemuan terbaru karena tadi saya menebaknya nih, first impression-nya menebaknya, ini sepertinya orang tuanya orang tua dengan modern parenting gitu Mas ya. Saya dari desa, Mas. Ternyata nah ini yang lebih salut lagi saya bahwa akhirnya bisa memiliki satu pemikiran yang sangat wow. Ya. Sangat-sangat keren dan akhirnya bisa membuat Bayu lebih termotivasi lagi dan lebih enjoy untuk mengejar cita-citanya gitu kan. Iya. Asik banget sumpah. Iya. Asli itu asik banget. Tapi tadi di mana? Alam Panjang. Di alam Panjang ya. Iya, desa. Berarti semuanya dari kecil memang bapak ibu bekerja di sana, lahir di sana. Iya, lahir di sana, Keluarga di sana semua? satu desa, menikah, ketemu, punya anak, udah. Wah, standar klise ini standar ya kisah orang tua zaman Iya. kemarin lah. Intinya kan beda orang tua, beda didikan. Betul, Orang setuju, tua setuju. saya tuh kayak hidup nggak melulu harus bersaing kok. Kadang kita harus menikmati hidup kita. Betul. Kadang kita harus menikmati hidup kita. Hidup Ya. tuh nggak melulu harus kayak menjadi apa yang orang lain inginkan. Kadang kita harus menjadi apa yang kita inginkan. Betul. Kalau ini saya setuju. Ini poin nih. Hidup tidak selalu seperti yang Anda inginkan. Ini yang jadi poin, hidup tidak selalu seperti yang orang lain inginkan. Tidak harus seperti yang orang lain. Tapi Hidup nggak selalu harus bersaing. nah, tidak harus bersaing. Tapi buat kalian ini ngapain gitu loh? Hidup ngapain gitu kan? Itu yang harus dicari juga. Nah, oke. Saya jujur mendapatkan satu hal yang baru bahwa mungkin saya mewakili teman-teman yang mempunyai mindset bahwa wah nggak Iya. mungkin lah kalau orang tua yang era lama. Iya. Saya mewakili teman-teman yang punya mindset seperti itu ya. Iya. Nggak mungkin lah ini pasti orang tua modern gitu dan ternyata Karena- terjawab. terjawab. Apalagi zaman sekarang, Mas. Kayak kita muda-muda kayak gini pasti salah satu nih di antara kita di sini berpikir, kok kayak gini-gini aja ya. Iya. Iya enggak? Mungkin iya, Masnya juga, betul. akunya juga kok. Iya. Kok hidup gini-gini aja ya. Setiap hari, Iya, bahkan setiap keluar rumah tuh saya ngapain? Sebenarnya saya kalau kita pikir-pikir lagi, kok kayak gini-gini aja ya. Karena itu kita memang lagi ada di fase itu. Oke. Kalau aku Iya. tuh sudah ada di fase yang kayak segala sesuatunya itu ada masanya. Oke. Setiap masa itu ada waktunya. Gini tadi Mbak. Segala sesuatu itu ada masanya, Iya. dan setiap waktu itu ada masanya. Oke, Jadi nggak usah iya. terlalu dipikir, nggak Iya, usah betul. terlalu. Sometimes kita tuh butuh santai, Iya, tapi betul, nggak betul. boleh santai terus-terusan juga ya. Iya. Maksudnya, ayolah, ini cuma hidup kok. Iya, Kita iya, hidup iya. sekali.
Masa mau nyenengin orang lain lupa nyenengin diri sendiri? Iya. Mau sampai iya. kapan? Ya. Jadi bersyukur aja sama apa yang kita jalanin sekarang. Tetap berusaha loh ya. Ya, tetap berusaha. Tetap bersyukur juga. Iya. Aku tuh paham kok yang kita di fase umur-umur kayak gini. Aduh, mau ngapain? Yang cowok mungkin yang segini mau nikah, yang cewek mungkin mau dilamar. Iya. Ada juga orang yang kok kerjaanku gini-gini aja. Iya, kok betul, uangku betul. nggak cukup. Ya. Iya, Selalu toh? ada di fase Ada, kita ada di fase yang merasa itu. stuck. Karena gitu. ya kita namanya manusia. Betul. Kita punya masalah. Masa Betul. manusia nggak ada masalah mayat dong? Iya. Manusia Jadi nggak ada. nggak apa-apa. Iya. Tapi Mbak Ayu berbohong. Tadi Mbak Ayu bilang orangnya receh. Ternyata tidak receh loh ini barusan obrolannya. Kan setiap orang punya dua sisi dalam dirinya. Wah, saya lima banyak sih Kalian saya. percaya nggak setiap orang punya dua sisi dalam dirinya? Saya percaya. Bahkan ada yang 3 bahkan 4. Nggak mungkin orang punya hanya satu sisi dan itu yang ditunjukkan. It's impossible. It's impossible. That's why I've been told you ya. Ini karena bahasa Inggris saya harus menunjukkan skill saya dalam berbahasa Inggris ya. Karena ini saya nggak juga apa-apa. Kadang Benar. saya tuh bukannya nggak suka, kadang kayak nggak usah kayak gitu. Ada orang-orang yang di umur kita tuh kayak, aduh aku tuh kok gini-gini aja. Maksudnya apa ya? Mungkin aku nih orangnya lebih ketenang ya, bukan Iya. tenang, Iya. santai. Cuman kan ada nggak baiknya juga. Ya. Ada yang orang tuh dia stres karena pikirannya sendiri. Iya. Kan Sebentar. ada. Tadi kesalip sama pesanan. Oh, iya, oke. Iya. Oke, berarti simpelnya adalah selalu berusaha. Sebenarnya Ya. tidak perlu menaker apapun, tidak perlu Jangan terlalu mau bersaing. Bersaing boleh, tapi jangan sampai bersaing itu kamu tidak menjadi enjoy your life gitu. Iya. Santai aja. jangan berambisi, ya. Jangan Nah, nggak jangan apa-apa. Ada juga orang yang tipenya berambisi, jadi apa yang dia dapatkan sesuai dengan ambisinya. Oke, benar. Cuman ada juga orang yang ya udahlah, Ya. ya udah toh. Dari tadi saya kasih kesimpulan salah terus loh ini kesimpulannya. Jangan ini, bukan nggak apa-apa nih, jangan ambisi, nggak apa-apa ambisi. Hidup. Yang bener yang mana? Tuh. Tapi oke, sangat inspiratif ya dari bahwa kita bisa. Jadi pokoknya untuk siapa kita aja banyak- deh kalian yang di sini kita Iya, belum iya. kenal. Cuman intinya ya udah toh hidup dijalanin aja. Betul, Kalau betul. sedih ya nangis, kalau bahagia ya ketawa. Betul. Ya, Kalau benar-benar. kita lagi capek istirahat. Istirahat. Nah, kalau capek istirahat, kalau hidup ya namanya hidup dijalani, kalau nggak jalan ya didorong aja. Nah, betul. Oke, Jadi nggak betul. usah don't think too much. Iya, don't think too much. Buat kalian yang tidurnya masih suka miring dan gak bangun-bangun, jangan bermalas-malasan. Karena Anda sama seperti saya. Sebuah kesimpulan yang gak akan pernah tolak. Kalaupun sekarang lagi malas-malasan nggak apa-apa, itu fasenya. Fasenya. Tapi jangan malas-malasan terus. Nikmatin fasenya. Nikmatin aja. Lebih ke ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tenang. Nanti semua ada waktunya dan Semua tuh ada waktunya. ada fasenya. Setiap waktu ada masanya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Ayu ya. Kita mendapatkan it's all about life. We talk about life yang which is gue speechless asli, bingung Mbak. Karena tadi dikira bilangnya receh. Ternyata obrolan kita juga nggak receh gitu. Dan akhirnya dari pengalaman keluarganya Mbak Ayu yang tadinya kita mau ngobrolin karir, kita jadi banyak punya inspirasi. Kalau begitu, karena sudah mau menemani saya di sini, Ya. ada titipan dari Tuan Takur ya. Oke. Tadi di mana, Pak Fred? Tadi di mana? Tadi duitnya di mana ya? Bentar. Tadi duitnya di mana ya? Oh, belum. Belum. Oke. Lagi ya. Tadi karena saya panik karena uangnya tidak ada, ya. Saya sangat panik karena uangnya tidak ada, ya. Ternyata keselip. Jadi seperti tagline kita, Mbak, bukan tagline, seperti yang ada di baliho kita. Ya, oke. Jadi karena sudah menemani saya, sudah ngobrol-ngobrol dengan saya, ini kenapa ada kucing lewat saya? Sudah menemani dengan saya akan memberikan sedikit ada suaranya, sedikit hadiah untuk Ya, Mbak Ayu. ada Terima kasih hadiahnya. banyak. Kayaknya tadi dihitungnya banyak deh. Kenapa? Ya memang saya ria aja orangnya, cuma ngitung doang. Kalau mau Anda hitung sendiri, saya ambil satu aja. Jangan banyak-banyak. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Semoga kita bisa ketemu Seneng lagi banget di kalian next kesempatan. semua kreatif. I love it. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Habisnya kita bakal ngobrol sama siapa Ya. lagi? Jangan Mbak, kemana-mana. siapa itu namanya nggak lupa? Siapa? Aduh siapa ya? Kok saya lupa Tadi sebut saya ada sendiri? nanti kita Ya, sudah itulah akan pokoknya. mengajak Oke. ngobrol yang ada di sini, nanti kita ajak ngobrol. Nah, Terima kasih banyak ya. Oke, Kalian terima kasih semua. juga, Mbak Kalian Ayu. semua semangat. jangan lupa follow Instagramnya Quarter Life Media dan kita masih tetap di Bincang-Bincang Luar. The next day. Menurut kamu sahabatmu itu orangnya kayak gimana yang sampai bikin kamu tuh kayak wah ini klop banget karo aku?
setelah lost contact itu udah belas nggak ada Nggak, sampai sekarang udah nggak ada lagi. kehilangan apa sih sebenarnya ketika sahabatmu pergi gitu?